Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Penasehat Hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati berulang kali meminta majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan poin-poin penting dari barang bukti yang diberikan. Namun hakim dan jaksa menolak penjelasan yang diberikan. Hal itu diungkapkan Febri dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis lalu. Majelis hakim berkali-kali juga menolak permintaan untuk menjelaskan bukti yang dinilai akan meringankan Verdi Sambo. Hakim memberikan kesempatan kepada penasehat hukum Sambo untuk kemudian menjelaskan hal tersebut pada saat sidang pledoi atau pembelaan. Harus selalu diawasi. Menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya, tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Sudah bersama kami pengacara keluarga Yosua, Martin Simanjuntak, dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat malam Prof. Gayus, selamat malam Bung Martin. Ya, selamat malam Mbak Nitya. Ini menjelang tutup tahun 2022, tapi yang menarik terakhir kemarin ya sidang di mana hakim kemudian menolak penasehat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk memberikan penjelasan meskipun ada 35 bukti baru. Saya ingin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Prof, ini penolakan hakim murni karena aturan atau karena buktinya nggak berkualitas? Iya, untuk berkualitas apa tidak itu kan mesti disampaikan lebih dulu. Tapi dugaan saya mungkin mengejar waktu karena waktu makin mendekat ya, batas waktu 6 bulan untuk semua acara persidangan pidana ini sudah cukup lama. Dikhawatirkan nanti terdakwa bisa lepas demi hukum kalau sampai lambat dan melebihi waktu yang diberikan. Mungkin ini soal waktu. Tapi kalau soal menyerahkan memang ada keseimbangan ya, CPU dengan penasihat hukum itu penasihat hukum mempunyai keseimbangan sesungguhnya sehingga fair trial itu tercipta di sini ya. Apa saja silakan saja, nanti hakim menilai apakah itu sesuai apa tidak. Kalau langsung diminta untuk langsung pada pledoi ya memang itu sebenarnya, tapi kan di pihak lain diberi kesempatan ya, juga ada saksi meringankan, ada malah ada disebut ahli yang juga menyelipkan ya, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan. Jadi wajar ya Prof kalau kemudian pihaknya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini penasihat hukumnya agak protes begitu ya, kok kami tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ini ya, wajar? Saya berpendapat ya masih wajar, karena mereka tentu berusaha semaksimal mungkin dalam tugasnya, dalam profesinya untuk melakukan pembelaan, itu wajar. Tapi mungkin hakim memperhitungkan waktu, saya pikir yang harus cepat diselesaikan, mungkin begitu. Oke, saya ingin ke Bu Martin. Bu Martin, bagaimana Anda melihat bukti-bukti ini? Kan kalau Bung Ronita Lapesi menyatakan ini nggak relevan gitu ya, di Kompas TV menyatakan seperti itu. Anda menganggap seperti apa nih? Ya, sebelum saya masuk ke situ, saya tambahin dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Gayus. Silakan. Bahwa ada keterbatasan waktu. Saya pikir enggak juga ya, karena kenapa? Pelaku ataupun terdakwa pelaku tindak pidana yang diancam di atas 9 tahun itu kan sebenarnya berdasarkan pasal 27 sampai 29 KUHP ya, hakim itu memiliki kewenangan untuk menahan dengan pertambahan waktu 30 hari plus 30 hari. Ya, jadi masih ada sisa waktu 60 hari lagi. Jadi menurut saya sih kemarin itu bukan karena waktu, namun bukan karena mengajukan bukti juga, tapi karena narasi yang disampaikan oleh rekan kita ini lebih ke arah kesimpulan. Nah itu memang kan seharusnya yang sifatnya kesimpulan itu nanti kalau untuk jaksa pada saat rekuisitor
ya, lalu penasihat hukum itu pada saat pledoi. Nah, tapi apapun itu memang saya sebenarnya sependapat dengan Febri, harusnya ke depan ya KUHP kita bisa mengatur agar aturan hukum acara yang baru itu tidak membedakan antara kewenangan negara dalam menuntut dan juga kewenangan penasihat hukum untuk membela. Dalam hal ini saya berdiri di samping Febri karena kita adalah sesama sejawat profesi advokat ya. Dan memang sangat penting sekali fair trial itu supaya hak dari terdakwa itu bisa diberikan. Nah, namun memang untuk aturan yang sekarang saya pikir itu ya belum bisa ya. Nah, lalu tadi mengenai kalau mengenai permintaan berarti masih sependapat, masih berdiri di samping Febri. Kalau mengenai kualitas dari buktinya, relevansinya, ini berdiri di sampingnya Febri atau berdiri di sampingnya Bung Ron ini? Nah, kalau kualitas bukti, ya ini menurut saya ya buktinya sangat tidak berkualitas dan sangat tidak relevan dengan perkara yang sesuai dengan dakwaan 340 dan 338. Apalagi khususnya mengenai jurisprudensi ya, yang disajikan yaitu jurisprudensi pasal 340 yang terbukti gitu loh. Nah, kalau mereka hanya mengkutip ya berdasarkan motif, tapi kan di situ ada putusan juga. Bagaimana nanti ternyata kalau kesimpulan ataupun bukti tersebut ya digunakan, tapi yang dipertimbangkan hal lain. Misalnya? Ya, misalnya terbukti pasal 340 di dalam kasus Jessica. Nah, itu dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Apakah nanti itu bukan kesalahan yang blunder? Jadi motifnya tidak diambil, tapi pembuktian terhadap jurisprudensi itu yang diambil baik oleh jaksa maupun oleh hakim. Nah, ini Oke. Tahan dulu, karena saya harus minta pendapatnya Prof. Gayus. Prof, kalau memang kekhawatirannya tadi Bung Martin seperti itu, ini mungkin nggak menjadi pertimbangan hakim, malah jadi blunder gitu? Ya, saya tidak mau berpolemik karena Febri-nya tidak ada. Kalau ada Febri-nya kan seimbang ini. Jadi apa yang disampaikan saudara Martin itu tentu juga belum tentu benar ya. Tentu Febri lebih bisa punya keseimbangan. Ini tidak ada, jadi saya lebih baik tidak berpolemik lah. Kita lebih membahas saja apa isi dari kaitan perkara ini. Kalau saling menyalahkan itu tentu masing-masing ingin benar. Ya, ada persepsi sendiri begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari substansinya, apakah kemudian kekhawatiran ini akan menjadi terbukti di mata hakim, Prof? Karena ada mengenai motif, kan Prof Gayus sendiri cukup jelas ya menyatakan soal motif ini dalam kasus Yosua tetap penting. Begini, kalau mengenai motif untuk berencana ya tentu saya mendasarkan tidak perlu motif tapi cukup persiapan. Namun karena motif ini juga menjadi penting ketika perintah itu didasarkan kepada hal yang sifatnya motif. Jadi begini, saya juga mendengarkan keterangan psikolog klinik dan sebagainya yang belum adalah psikologi hukum atau legal psikologi yang menilai kejiwaannya itu secara spesifik berkaitan dengan penegakan hukum. Ini perlu sekali ya, tentunya psikologi hukum itu mempunyai kaitan dengan penegakan hukum tidak yang umum seperti disampaikan beberapa ahli yang mengenai psikologi klinik, kemudian psikologi yang berkaitan dengan umum seperti itu umumnya orang seperti itu. Tapi ketika dalam sebuah perkara yang berkaitan dengan emosi yang tinggi itu di wilayah psikologi hukum itu jelas kenapa dia sampai takut ya. Ini kalau saya sebut Eliezer. Kenapa dia takut dan dia harus melaksanakan perintah itu. Nah, ini kalau secara umum memang takutnya itu kalau dia tidak mungkin ditembak juga dia karena ada senjata dipegang oleh yang menyuruh. Itu kalau umum. Tetapi kalau spesifik di penegakan hukum, di wilayah penegak hukum itu mestinya berbeda. Dia takut karena mungkin dia akan dipersulit pangkatannya, kedudukannya di jabatan itu. Nah, kalau ini tentu bertentangan dengan hak dari orang yang diperintah dan tidak dibebankan pidananya karena ini bukan soal ancaman, ini soal jabatan. Seperti itu maksud saya. Oke. Berarti kalau misalnya kemudian hakim maksud saya adalah ketika tadi Bu Mati mengkhawatirkan nanti apakah hakim akan mempertimbangkan perkara ini untuk putusan nanti, Anda masih melihat bahwa ini akan menjadi pertimbangan hakim nggak, Prof? Kalau perintah itu yang benar-benar jabatan bergeser itu bukan diminta seperti jabatan yang dianggap benar itu untuk tidak dipidana, tembak misalnya. Nah, tembak ini tembak mati atau tembak peringatan atau tembak kaki, andai kata ini error in objecto maksud saya,
ini error objek tuh, bahwa Sambo tidak memerintah untuk mematikan misalnya. Maka ini beralih jauh, ini beralih sangat jauh, bahkan mungkin terdakwa utama yang disebut utama, padahal bagi saya kalau kita membaca pasal 55, utama itu ada pelaku yang melakukan. Kedua itu baru orang yang menyuruh, dan baru orang yang terkait, ya, yang peserta. Nah ini seperti itu, tapi di perkara ini dibalik, ya, pengertian pasal 55 itu menjadi yang nyuruh duluan, dan itu diperiksa dengan ketat sekali. Yang diperintah agak ini gramatikal dari pasal 55 tidak begitu, yaitu disebutkan yang pertama pelaku, yang menyuruh, baru ikut serta. Tiga hal inilah atau tiga peran ini menjadi satu pasal ini, baru pasal 56 dan 57 ya untuk ancaman hukumannya untuk yang beri fasilitas. Itu kalau kita akan menganalisa undang-undang ya, desain perbuatan, kita kan ada dua analisis nih, analisis perbuatannya seperti apa, dalam hal apa, dan analisis yuridisnya. Nah kalau kita bicara gramatikalnya, didulukan pelaku dulu yang melakukan, yang menembak itu. Baru kemudian orang yang memerintahkan, begitu ya. Walaupun kan nanti masih ada pembuktian apakah kemudian Verdi Sambo menembak juga atau tidak. Tapi saya mau ke Bung Martin terlebih dahulu. Anda sepakat tidak kemudian bahwa ini memang sepertinya targetnya adalah untuk meloloskan dari 340-nya? Saya sudah pernah ulas ya di acara sebelumnya bahwa memang perkara ini wajib ataupun harus kalau menurut saya terbukti 340. Kenapa? Kalau tidak terbukti 340 ya, maka terdakwa selain Verdi Sambo ya, dan juga justice collaborator dalam hari ini ada Richard Eliezer, selain dua orang itu semua harus bebas. Kenapa? Bebas karena ya, memang, bukan kemudian mendapatkan hukuman minimal ya, bebas ya. Karena memang pasal 338 itu tidak mengatur ya rumusan delik perencanaan gitu. Nah, kalau tidak ada perencanaan penembakan spontan seperti yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi, salah tafsir tembak gitu ya, tembak atau bukan hajar, walaupun sebenarnya secara konsekuensi logis jika orang menembak itu resiko kematian sangat besar. Nah, jika dikaitkan dengan hal yang saya sampaikan tadi ya, maka hanya akan ada tinggal dua pelaku, Verdi Sambo dan justice collaborator Richard Eliezer. Tidak ada pelaku spontan itu yang tidak melakukan yang tidak melakukan tembakan gitu, ataupun tidak melakukan perintah. Nah, sedangkan dari fakta persidangan kan peran dari tiga terdakwa yang lain itu perannya aktif, tapi bukan peran penembak. Tapi bisa dibilang aktif, seperti contoh PC, diduga keras dia ini sebagai kalau dikaitkan dengan motif tadi ya, diduga keras adalah sebagai trigger yang membuat Verdi Sambo menyusun rencana untuk melakukan penembakan. Lalu apalagi peran Putri? Peran Putri juga menyarankan bagaimana untuk menggunakan alat dan juga mengingatkan untuk melakukan satu dan lain hal ya. Dan pasca kejadian juga sudah merencanakan untuk melakukan obstruction of justice dan untuk menghilangkan DNA-nya Verdi Sambo dari barang-barangnya Joshua. Lalu Ricky diduga keras dia juga ikut serta ya mengarahkan Joshua ke mana? Ke Jalan Duren 3 bersama-sama dengan Putri dan Kuat. Dan Kuat juga bahkan sudah mempersiapkan pisau di tasnya gitu ya. Nah, kalau kita ikuti pasal 338, tiga orang ini nggak akan kena. Jujur aja. Pasti simpatisan dan juga orang yang peduli hukum Indonesia akan siap-siap kecewa. Oleh karena itu ya, kalau memang kita mau tarik semua pihak pertanggungjawabannya sesuai dengan fakta dan sesuai dengan pembuktian yang disampaikan oleh jaksa di depan persidangan, maka pasal 340 dengan motif yang sudah disampaikan oleh ahli kriminolog, yaitu adanya informasi keliru yang disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati kepada suaminya sehingga menyusun ya rencana untuk melakukan pembunuhan berencana, maka wajib dibuktikan pasal 340 baik oleh jaksa dan hakim nanti ya di depan persidangan. Yang juga kemarin menjadi sorotan Bung Martin, tapi singkat saja, apa tanggapan Anda mengenai bukti-bukti ada foto Yosua di klub malam? Kami sudah dengar dari keluarga Yosua, tapi kami ingin dengar dari Anda, Bung Martin. Ya, jadi gini, sebenarnya saya tidak tahu apa hubungannya foto dengan pembelaan untuk meringankan 340. Ya, kalau yang dimaksud foto itu adalah alasan pembenaran untuk membunuh Joshua, saya pikir ini keliru. Karena akan ada banyak orang nanti yang harus dibunuh gitu kalau memang pergi ke klub malam itu menjadi alasan pembenar untuk membunuh.
Dan mohon maaf sekali ya, kita jangan munafik-munafik amat lah. Itu para penasihat hukum yang menyajikan foto juga saya yakin mereka juga pasti pernah ke klub malam. Apakah mereka mau dibunuh? Kan enggak. Jadi ya selain tidak ada relevansinya, ini juga menurut saya kekeliruan yang sangat fatal gitu yang dilakukan oleh para penasihat hukum untuk menyajikan bukti bahwa Joshua pernah ke klub malam. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pengacara keluarga Yosua, Bung Martin Simanjuntak, dan juga mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbu sudah bergabung bersama kami di penghujung tahun 2022. Terima kasih, selamat malam. Ya, Selamat terima kasih, malam. selamat malam. Terima kasih. Saudara, informasi lain kami hadirkan.